Smart Investor, awal tahun sentimen masih dipengaruhi stimulus dan vaksin. Waspadai rilisan data penting sepanjang minggu ini. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat tahun baru 2021, sukses selalu untuk kita semua. Perdagangan akhir pekan lalu, atau tepatnya jelang libur tahun baru, dolar Amerika melemah terhadap rivalitas mata uang utama dunia karena investor mengharapkan lebih banyak dukungan fiskal dari Amerika. Kini investor meyakini bahwa prospek ekonomi akan membaik ketika vaksin COVID-19 diluncurkan dan stimulus fiskal maupun moneter yang belum pernah terjadi sebelumnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global dan harga aset pada tahun ini. Sentimen stimulus fiskal dan moneter masih membayangi perdagangan awal tahun 2021, ditambah lagi serangkaian data ekonomi penting yang dirilis minggu ini, salah satunya November Payroll. Di samping itu, investor komoditas khususnya energi akan terfokus pada pertemuan perdana negara-negara produsen minyak OPEC di tahun 2021, tepatnya hari ini. Dalam pertemuan ini akan disepakati beberapa besar produksi migas dunia. Pertemuan ini tidak hanya akan membahas bagaimana rencana produksi di tahun ini, namun negara-negara OPEC juga akan membahas tantangan bisnis di tahun ini juga. Rilisan data ekonomi Amerika minggu ini perlu kita perhatikan. Hari Senin, data Final Manufacturing PMI dan Construction Spending. Di hari Selasa kita lihat ISM Manufacturing PMI menjadi fokus. Kita lihat estimasi terjadi penurunan menjadi 56,6 dari sebelumnya 57,5. Hari Rabu ingat, ada data ADP November Payroll sebagai patokan awal dari data November Payroll yang akan dirilis hari Jumat. Dari estimasi yang ada, data ADP ini mengalami penyusutan menjadi 75.000 dari sebelumnya 307.000. Jangan lupa di hari Rabu juga ada rilis data factory order dan FOMC minute dari pertemuan The Fed di bulan lalu. Data mingguan di hari Kamis, inisial job class claim, lalu juga data ISM Service PMI. Di hari Jumat, yang kita tunggu-tunggu adalah data November Payroll yang diestimasikan mengalami penyusutan 69.000 dari sebelumnya 245.000. Untuk angka tingkat pengangguran atau unemployment rate juga diestimasikan mengalami kenaikan dari sebelumnya 6,7% menjadi 6,8%. Selanjutnya, data ekonomi non-Amerika minggu ini. Hari Senin, data manufacturing PMI akan dirilis dari berbagai negara, baik dari Cina tadi pagi, Eropa, dan Inggris. Hari Selasa, data retail sales Jerman, dan hari Selasanya juga akan dirilis data inflasi dari Swiss. Hari Rabu kita lihat ada serangkaian data jasa PMI baik dari Cina, Eropa, dan Inggris. Hari Kamis, trade balance Australia dan retail sales Inggris dan Swiss. Hari Jumat kita menantikan juga data industrial production dari Jerman, trade balance dari Jerman, lalu employment change dan unemployment rate dari Kanada. Semua data tersebut akan disajikan menjadi bagian perhatian pasar terhadap pair mata uang lainnya. Setelah libur Natal dan Tahun Baru, pasar kembali disuguhkan serangkaian data ekonomi utama baik dari Amerika dan negara-negara utama lainnya. Selain itu, ada kekhawatiran akan semakin tingginya lonjakan kasus COVID pasca libur akhir tahun. Baik, selanjutnya Smart Investor, serangkaian data tersebut akan memberi pengaruh terhadap pergerakan pasar mata uang dan saham, baik dari isu stimulus, vaksin yang mulai dilakukan untuk penyuntikan terhadap semua masyarakat. Lalu kita lupa OPEC yang akan melakukan meeting pada hari ini dan kita lihat imbasnya seperti apa pada perdagangan selanjutnya, kebijakan-kebijakan apa yang diambil pada periode ataupun pada bulan-bulan kedepannya. Dan juga tidak mengesampingkan pelantikan Joe Biden tanggal 20 Januari nanti akan memberi suatu hal-hal yang baru terhadap kebijakan pemerintah Amerika terpilih. Aset-aset yang perlu diperhatikan dalam minggu ini ada 3 poin yang penting, yaitu Euro USD, GBP USD, dan SAU USD. Untuk Euro USD, rentan harga masih berada pada range kisaran 1.22 sampai dengan 1.23. Penembusan area 1.23 maka akan membuka ruang untuk euro membuka range baru sampai dengan 1.25, dan sebaliknya koreksi di bawah 1.22 akan membuka ruang penurunan hingga ke 1.21.
Untuk GBP USD, keberhasilan menembus 1.36200 menunjukkan peluang dia untuk ke area 1.36 sampai dengan 38200. Lalu selanjutnya penurunan ataupun koreksi bila terjadi bila ada penembusan area 1.3575, potensi turun hingga ke rentang harga 1.3400 sampai dengan 1.34800. Untuk SAU, emas pagi ini mencapai area 1900 dan kemungkinan besar dalam pekan ini akan berada pada 1900 sampai dengan 1950 dengan peluang untuk koreksi bila terjadi penembusan di bawah support psikologis ada di 1871, berpotensi untuk mengejar area 1830 sampai dengan 1850. Kesimpulan pembahasan kita kali ini, kita masih akan melihat bahwa sentimen stimulus dan vaksin masih mempengaruhi pergerakan harga pasca libur tahun baru, dan kini sentimen tersebut akan diperbarui oleh serangkaian data ekonomi penting dari berbagai macam negara utama, salah satunya data November Payroll Amerika. Potensi pelemahan dolar Amerika masih akan terus berlanjut selama pekan ini sambil menunggu kabar mengenai hal-hal yang baru dari Amerika, khususnya sentimen baik dari pelantikan Joe Biden. Baik, Smart Investor, demikian pembahasan kita kali ini. Lebih kurang mohon maaf, semoga bermanfaat untuk Smart Investor. Sampai jumpa.